Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah ilmu tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Fawaz Asrullah dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 3H. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu tasawuf dan hubungannya dengan disiplin keilmuan lainnya, antara lain ilmu kalam, ilmu fikih, filsafat, dan psikologi. Lantas apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf berasal dari bahasa Arab yang terderivasi dari kata tasawwafa yatasawwafu tasawwufan yang mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, yang memiliki makna upaya untuk mensucikan jiwa. Tasawuf juga berasal dari kata ahlus suffah, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di sekitaran masjid. Mereka yang mengabdikan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tasawuf juga berasal dari kata sofa, nama untuk orang yang bersih atau suci. Kemudian tasawuf juga berasal dari kata sof, yakni barisan yang terdepan. Mengapa dinisbatkan demikian? Karena para pelaku tasawuf ini senantiasa memiliki semangat di dalam beribadah, utamanya dalam mendirikan sholat berjamaah. Mereka ingin mendapatkan kualitas terbaik dalam ibadah mereka. Nah, para pelaku tasawuf ini disebut juga dengan sufi. Sufi berasal dari kata suf, yang berarti benang wol atau bulu domba. Mengapa demikian? Karena para sufi ini atau pengamal tasawuf, mereka senantiasa seringkali dijumpai menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau benang wol. Ini definisi secara etimologi atau secara bahasa. Adapun definisi tasawuf secara terminologi atau secara istilah adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mensucikan jiwa serta mendapatkan pengetahuan tingkat tertinggi. Tentu saja banyak sekali definisi lain yang diberikan oleh para ulama kita. Namun sederhananya ilmu tasawuf secara istilah adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mensucikan jiwa atau yang dikenal dengan tazkiyatun nafsi serta untuk mendapatkan pengetahuan tingkat tertinggi. Nah, ini merupakan definisi sederhana tentang ilmu tasawuf. Setelah kita mengetahui secara bersama tentang definisi sederhana dari ilmu tasawuf, kajian selanjutnya adalah hubungan antara ilmu tasawuf dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama adalah hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang hubungan antara keduanya, mari kita kenali secara bersama apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pembenaran atas akidah atau keyakinan Islam sekaligus pembatalan atas akidah atau keyakinan yang berseberangan atau bertentangan dengan akidah Islam. Maka di dalam ilmu kalam akan ditemukan banyak sekali perbincangan atau perdebatan bainal ulama, antar ulama tentang keyakinan dalam Islam. Maka dalam ilmu kalam terselundup ilmu akidah atau ilmu tauhid, antara lain mengajarkan tentang sifat-sifat Allah. Misalnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Namun kedua sifat Allah itu tidak dapat menghadirkan sebuah rasa atau zauk dalam ilmu kalam. Hal tersebut dapat diperoleh hanya melalui disiplin ilmu tasawuf. Maka jika ilmu kalam mengkaji tentang sifat-sifat Allah, maka ilmu tasawuf mengkaji tentang metodologi atau tata cara untuk menghadirkan rasa zauk atas sifat-sifat Allah yang dikaji dalam ilmu kalam. Maka esensialitas zauk ini menjadi representatif dari manisnya iman seseorang atas sifat-sifat Allah yang dikaji dalam ilmu kalam. Hal inilah yang menjadi
atau menjembatani pertalian antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Maka dapat kita ketahui secara bersama bahwa ada hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Yang kedua adalah hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Hal ini sebenarnya sudah tertera dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam kitab Arba'in An-Nawawi, nomor hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana dalam hadis tersebut, malaikat Jibril menyerupai manusia untuk menanyai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 3 perkara. Yang pertama adalah tentang akhbirni anil Islam. Inilah yang bakal menjadi cikal bakal ilmu fikih. Yang kedua tentang akhbirni anil iman. Inilah yang bakal menjadi cikal bakal ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Inilah yang bakal menjadi cikal bakal dari ilmu tauhid. Jadi hal ini sebenarnya sudah termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk mengenali lebih lanjut, mari kita ketahui secara bersama apa itu ilmu fikih. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu, adalah sebuah pemahaman atau paham. Adapun secara istilah atau terminologi, mengutip dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailu al-Mufidah yang menukil pendapat Imam As-Subki, bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyati, yang bersifat amalan atau perbuatan, al-muktasabu, yang diambil min adillatiha, dari dalil-dalil at-tafsiliyah, yang terperinci. Jadi, ilmu fikih merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang berkenaan tentang perbuatan seorang mukallaf terhadap ibadah kepada Allah dan juga muamalah kepada sesama manusia. Nah, hubungannya dengan ilmu tasawuf apa? Kemudian, ini menjadi sebuah pertanyaan. Korelasi antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Perlu kita ketahui bahwa ilmu fikih ini hanya mengkaji tentang hukum-hukum tanpa menyentuh suatu dimensi rohaniyah, suatu sensasi dalam ibadah, yakni hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang menyentuh hal tersebut adalah ilmu tasawuf, penghayatan atas ibadah ataupun muamalah yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yakni ilmu tasawuf menghadirkan sebuah sensasi rohaniyah dalam ibadah yang dilakukan dalam ilmu fikih. Maka tidak benar jika orang hanya mengandalkan ilmu tasawuf tapi melupakan ilmu fikih. Sebaliknya, orang hanya berpegang pada ilmu fikih tapi dia tidak menyertainya dengan ilmu tasawuf. Hal ini sudah dinotis oleh 2 imam besar. Yang pertama adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan tentang hal tersebut. Apa kata Imam Malik? Man tasawwafa, barang siapa yang hanya mengandalkan tasawuf saja, barang siapa yang hanya mempelajari tasawuf saja, barang siapa yang hanya mengamalkan tasawuf saja, walam yatafaqqah, tetapi dia tidak mengamalkan, tetapi dia tidak mempelajari ilmu fikih, faqad tazandak, maka dia sudah kafir zindik. Ini ancaman dari para ulama. Maka penting bagi kita tidak hanya mempelajari ilmu tasawuf, tapi juga mempelajari ilmu fikih. Sebaliknya, waman tafaqqah, dan siapa yang hanya mempelajari fikih saja, walam yatasawwaf, tapi tidak diiringi dengan ilmu tasawuf, faqad tafassak, maka dia akan menjadi fasik. Karena dia hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya gersang. Fikih ini merupakan suatu ilmu yang sifatnya gersang, tetapi dia dilengkapi dengan ilmu tasawuf sehingga dia menjadi sempurna ilmu tersebut. Tetapi kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang menggabungkan antara keduanya, faqad tahaqqaqa, maka dialah yang benar.
Hal selaras juga dikatakan oleh muridnya, yakni Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Faqihan wa sufiyan. Jadilah kamu itu orang yang mengerti ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf, yakni menjadi sufi. Fakun laisa min wahidan. Jangan kamu menjadi salah satu di antara keduanya, hanya bertasawuf saja atau hanya berfikih saja. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Maka dengan ini aku nasihatkan kepadamu. Kata Imam Syafi'i, fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Kalau kamu cuma berfikih saja, tidak kamu iringi dengan tasawuf, maka kamu akan merasakan qasin, ya ini sebuah kekeringan di dalam hatimu. Kamu tidak akan merasakan lam yadhuq qalbuhu tuqa, nikmatnya ketakwaan. Wa hadza jahulun, sementara kalau kamu cuma bertasawuf tapi kamu tidak mempelajari ilmu fikih, maka kamu akan menjadi orang yang bodoh. Ignorance. Kaifa dzul jahli yasluhu, maka bagaimana orang yang bodoh dapat memperbaiki dirinya. Maka dari perkataan kedua imam besar kita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa antara ilmu fikih atau antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih merupakan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, memiliki keterikatan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka kesimpulannya, ilmu tasawuf dan ilmu fikih memiliki hubungan, adanya hubungan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Ini mungkin agak sedikit berat karena pembahasannya agak lebih berat sekali. Hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu ilmu filsafat. Filsafat itu diambil dari bahasa Inggris, filosofi, yang terderivasi dari bahasa Yunani atau bahasa Latin yang terdiri atas dua kosakata. Yang pertama adalah philo, yang artinya adalah cinta. Yang kedua adalah sophia, yang artinya kebijaksanaan atau wisdom. Maka filosofi artinya adalah cinta kebijaksanaan. Maka filsafat, dia meragukan segala hal. Dimulai dari segala hal yang ragu. Filsafat itu dimulai dari keraguan. Sementara tasawuf dimulai dengan keyakinan. Maka agak sukar kita untuk menyatukan antar keduanya, untuk menemukan apakah ada korelasi antara kedua ilmu ini. Maka kita dapat mendapatkan benang merah bahwa antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat ini memiliki korelasi ternyata. Korelasinya dalam apa? Korelasinya adalah ilmu filsafat melukis analogi yang terstruktur, analogi yang sederhana terkait tentang sesuatu yang abstrak kepada sesuatu yang terstruktur. Maka ilmu filsafat ini membantu seseorang untuk memahami ilmu tasawuf secara rasional. Nah, ini merupakan salah satu korelasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat sebagai the mother of science, the mother of knowledge, ya, ibu dari segala ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah korelasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu psikologi. Psikologi juga berasal dari bahasa Inggris, psikologi, yang terderivasi juga dari bahasa Yunani, ya, yang memiliki dua kosakata, terdiri atas dua kosakata. Yang pertama adalah psi, yang artinya jiwa, yang kedua adalah logos, yang artinya ilmu. Maka psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan, ilmu tentang jiwa seseorang. Maka psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang jiwa seseorang, yang memiliki korelasi dengan ilmu tasawuf, yakni korelasinya apa? Korelasi saling menghadirkan atau objek penelitiannya sama, yakni membahas tentang kejiwaan manusia. Bedanya, ilmu tasawuf membahas kejiwaan manusia yang berhubungan dengan Tuhannya, ilmu psikologi membahas kejiwaan manusia yang bersumber dari sains atau penelitian. Maka keduanya memiliki korelasi, yakni saling berhubungan. Saling berhubungan dalam hal apa?
saling berhubungan dalam hal objek penelitiannya atau objek pembahasannya, yakni pembahasan tentang kejiwaan. Bedanya, tasawuf membahas tentang jiwa secara personal, sementara psikologi membahas jiwa secara manusia banyak. Jadi, kebanyakan manusia atau orang lain, membahas jiwa tentang orang lain. Jadi inilah korelasi atau interrelasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu disiplin keilmuan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.